Shalom, saudara-saudara. Oleh karena kasih karunia yang sudah dilimpahkan kepada kita, maka kita memperoleh kesempatan menikmati hari-hari yang indah ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Sebab itu marilah kita naikkan doa, ucapan syukur, hormat, pujian, dan pelayanan untuk kemuliaan namanya. Mari kita mengangkat pujian, Tuhan Yesusku, mutiara hatiku. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, juru selamat jiwaku. Aku milikmu sebagai ciptaanmu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus. Bersyukurlah kami dengan segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menikmati hari yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini kami rindu sekali untuk selalu mengisi kehidupan kami dengan firman yang akan menuntun mengarahkan setiap langkah kehidupan kami. Karena itu, dengan firman yang akan kami baca dan kami renungkan, Tuhan tuntunlah kami, supaya firman-Mu akan selalu hidup, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita di hari ini, dalam 1 Korintus 3, ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Tema perenungan kita di saat ini adalah umat Tuhan memiliki janjinya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di waktu itu, jemaat Korintus rupanya mengalami sebuah perpecahan dalam jemaat. Ketika mereka mengidolakan hamba-hamba Tuhan, di mana ada yang memihak kepada Paulus, ada yang memihak kepada Apolos, dan ada yang memihak kepada Kefas. Namun, Paulus berusaha agar perpecahan itu kembali utuh. Ia katakan di ayat yang ke-22, bahwa baik aku, Paulus, baik Apolos, baik Kefas, baik waktu sekarang maupun akan datang, semuanya hanya hadiah dari Tuhan. Tetapi kita adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Yang terbaik adalah menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Maka dari itu, Paulus menasihati agar jangan ada yang memegahkan manusia, baik toko atau pelayan yang mereka tokohkan, maupun kelompok dan diri mereka sendiri. Mengapa? Karena meski masing-masing kelompok merasa memiliki toko yang hebat, tetapi semua toko pelayan yang hebat itu adalah milik Yesus. Dan semua yang ada pada mereka adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Karena itu, sebagai milik kepunyaan Allah, maka jemaat pun diingatkan supaya mereka selalu hidup bersatu. Karena itu, tidak boleh ada pertentangan, apalagi permusuhan, apalagi perpecahan di dalam persekutuan mereka sebagai bait Allah. Jangan pula ada kesombongan, karena kesombongan menjadi akar dari pertentangan, permusuhan, dan perpecahan yang pada gilirannya akan mencemarkan dan membinasakan bait Allah yang berkonsekuensi pada penghukuman Allah. Sebaliknya, mereka harus belajar
menjadi rendah hati, karena rendah hati adalah akar dari persatuan dan salah satu manifestasi dari kasih yang adalah buah dari Roh yang sedang berkarya di dalam mereka. Karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan pula ini menjadi bagian milik kita sekalian. Karena kita sebagai milik kepunyaan Tuhan, marilah juga kita hidup untuk selalu hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, melakukan firman-Nya dalam setiap kehidupan kita sebagai sulu dan pelita jalan hidup. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita tidak lebih mengandalkan diri kita sendiri, apalagi mengidolakan orang lain. Kasih Yesus dan janjinya kepada kita senantiasa memberi jaminan kepada kita di masa depan kita. Teruslah berharap bukan kepada sesama manusia, melainkan kepada Dia pemilik kehidupan. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, ia berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Karena itu, sebagai milik Kristus, marilah kita bertindak, berkata, dan berpikir seperti Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, mengucap syukur kami boleh dituntun dengan firman-Mu yang senantiasa menghantar kami supaya kami selalu hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, hidup untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap laku kehidupan kami. Dan karena itu kami yakin percaya, Tuhan pun pasti akan selalu memperlengkapi kehidupan kami dengan hikmat, dengan kearifan, kebijaksanaan, supaya kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan, kami akan lakukan untuk selalu menjadi berkat bagi kehidupan sesama kami. Karena itu kami yakin percaya, hidup kami di hari ini, dalam segala tugas tanggung jawab yang akan kami kerjakan, Tuhan akan terus membimbing kami, menuntun untuk selalu menuntun kami supaya kami boleh menikmati berkat-berkat yang akan Tuhan berikan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami di hari ini semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah setia mengikuti renungan di hari ini. Marilah kita selalu hidup dalam tuntunan dan selalu bergantung kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.